Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di buku Bupena 3C, tema 5, subtema 4, pada pembelajaran 5 dan 6. Sebelum mulai belajar, Ibu akan membacakan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia dengan KD 3.3, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Mata pelajaran yang kedua, PPKN dengan KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Mata pelajaran yang ketiga, Matematika dengan KD 3.5, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 5 pada halaman 88 sampai 90. Dibuka buku bupenanya halaman 88. Menulis pokok-pokok informasi. Dalam sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dari paragraf yang sama. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Nah, ini ya. Jadi bagaimana cara menulis pokok informasi? Yang pertama, pokok informasi itu bisa kita tuangkan atau bisa kita tulis dalam satu kalimat utama. Nah, setelah itu satu kalimat utama itu kita beri kalimat-kalimat pendukung atau kalimat penjelas di paragraf yang sama. Untuk menulis paragraf, satu paragraf minimal terdiri 3 kalimat, tapi boleh lebih dari 3 kalimat ya. Ayo berlatih. Di situ kamu diminta untuk menulis sebuah teks baru menggunakan istilah-istilah khusus yang ada pada halaman sebelumnya, yang ada di halaman 87. Tapi di sini Ibu memberikan contoh sebuah teks yang terdapat kata-kata khusus di halaman 87. Ibu membuat pada 2 paragraf. Keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut musim. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau sering terjadi kekeringan. Agar kekeringan tidak terjadi, kita harus melestarikan air. Salah satunya yaitu tidak mengotori air laut dengan limbah. Pada musim kemarau juga sering terjadi polusi udara. Salah satu cara mengurangi polusi udara adalah dengan menanam pohon. Dengan menanam pohon pun lingkungan akan terasa lebih segar. Ya, di situ Ibu mengambil kalimat, ada kalimat cuaca, ada kalimat lingkungan, perubahan, polusi, limbah, pohon, itu semua kata-katanya ada di halaman 87 pada pembelajaran 4 sebelumnya. Nah, di sini Ibu membuat 2 paragraf. Paragraf pertama itu terdapat 4 kalimat, ya. Ada 4 kalimat di paragraf pertama. Yang mana sih informasi, pokok informasinya?
Pokok informasinya itu keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut musim. Jadi musim itu adalah keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama. Nah, kalimat pendukungnya yang mana? Kalimat pendukungnya itu dijelasin lagi. Oh, kalau di Indonesia itu ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Ini cara membuat teks ya. Jadi kalian buat dulu pokok informasinya, setelah itu kalian tambahkan kalimat-kalimat pendukungnya. Untuk paragraf yang kedua, Ibu membuat dengan 3 kalimat, ya, karena satu paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat. Apa sih pokok informasi pada paragraf kedua? Nah, pokok informasi pada paragraf kedua itu adalah musim kemarau sering terjadi polusi udara, dan gimana caranya? Cara mengurangi polusi udara itu adalah kalimat pendukung dari kalimat yang pertama. Paham ya untuk membuat sebuah teks atau beberapa paragraf saja. Kita lanjutkan pelajaran PPKN, manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Di situ ada sebuah teks ya. Ibu minta kalian membaca dulu teksnya terlebih dahulu. Teks di situ tentang pementasan seni yang diadakan di sekolah. Sudah dibaca teksnya? Nah, dari teks tersebut didapat bahwa dalam satu kelas itu terdapat berbagai bakat yang dimiliki murid. Ada yang bakatnya dia menari, ada yang bakatnya menyanyi, ada yang bakatnya mengaji. Banyak sekali bakat yang dimiliki murid dalam satu kelas, macam-macam ya. Nah, keberagaman bakat ini seharusnya membuat kita semakin bersatu, saling mendukung. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk mengikuti perlombaan antar kelas, misalnya ada lomba nyanyi antar kelas, yang pintar nyanyi diikutin. Terus yang belum bisa harus mendukung temannya. Ada lomba perwakilan ngaji, yang paling bagus mengajinya diikutin di dalam kelas itu. Terus temannya yang lain yang gak ikut gimana? Harus saling mendukung ya. Karena bakat setiap anak itu berbeda-beda. Kita langsung ke ayo berlatih. Nomor 1. Jika kamu menjadi salah satu ketua kelas dalam sekolah tersebut, bagaimana cara kamu memilih perwakilan siswa yang akan tampil? Jawabannya bisa dengan diseleksi terlebih dahulu atau ditanyakan siapa nih yang mau ikutan. Biasanya kan pada nunjuk tangan, aku. Nah, di antara beberapa orang ini tergantung dari sekolahnya membolehkan ikut berapa peserta. Kalau misalnya semua peserta yang mau boleh diikutin, ya udah masukin aja semuanya. Tapi kalau misalnya dari sekolah cuma minta satu kelas satu orang gitu, maka yang mau ikut ini harus diseleksi terlebih dahulu. Yang nyeleksi siapa? Yang nyeleksi itu bersama. Bisa wali kelasnya, bersama ketua kelas, bersama teman-teman yang lain. Jadi nanti bisa sesuai hasil voting atau hasil yang paling bagus ya. Nomor 2, tulislah 3 manfaat bersatu dalam keberagaman saat melaksanakan kegiatan. Jawabannya dapat memperkuat persatuan, dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, lebih mudah melakukan kegiatan yang dituju. Kita lanjutkan pelajaran matematika. Pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Terus kamu juga di pembelajaran 4 telah belajar pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Masih ingat caranya ya? Kita langsung ke contoh soal. Kalau di sini contoh soalnya contoh soal cerita. Jonas mengambil sebuah apel di kulkas. Jonas memotong apel tersebut menjadi 6 bagian sama besar. Jonas memberikan 2 potong apel kepada adiknya dan 1 potong ia makan sendiri. Berapa bagian apel yang tersisa? Penyelesaian.
1 apel dipotong menjadi 6. Ya. Dimakan adiknya 2 dan dimakan Jonas 1. Maka dalam pecahan kita bisa jabarkan dengan 6/6, potongan apel pertama ada 6/6 dikurangi 3/6. 3 ini dari mana? 2 dimakan adik, 1 dimakan Jonas. Maka jadi 3 yang dimakan. 3/6. Maka sisanya yang belum dimakan adalah 3/6. Paham semuanya ya? Kita lanjutkan pada halaman 90. Ayo berlatih. Nomor 1, tentukan pengurangan dan hasilnya sesuai gambar yang diberikan. Setelah itu, warnai sesuai hasilnya. 1A, itu ada sebuah persegi panjang yang berisi kotak, isinya ada 10. Ya. Yang warna hitam semuanya ada 8 dan yang disilang ada 3. Maka dalam bahasa matematikanya 8/10 dikurang 3/10. 8 yang diwarnai hitam, 3 yang disilang. Ya, 8 dikurang 3, 8/10 dikurang 3/10. Berapa hasilnya? Hasilnya berarti yang tadi disilang tidak usah kita warnai atau tidak usah kita arsir lagi ya. Jadi yang diarsir hanya 5, maka hasilnya 5/10. Sekarang yang B. Ada sebuah persegi panjang dengan kotak berisi berapa? Kotaknya semuanya ada 15. Yang warna hitam ada 12. Dan yang disilang ada 6. Ya, pertama kita tulis dulu yang warna hitamnya. Warna hitam ada 12, maka 12/15 dikurang yang disilang ada 6. 6/15. Berapa hasilnya? Sama dengan yang diarsir hanya 6. Langsung diarsir di buku masing-masing ya. Hasilnya menjadi 6/15. Kita lanjut nomor 2. Hitunglah hasil pengurangan berikut. A, 6/7 dikurangi 4/7 sama dengan 2/7. Ya. B, 7/8 dikurangi 4/8 sama dengan 7 dikurangi 4 berapa? 3/8. Pintar. C, 13/15 dikurangi 7/15 sama dengan 13 dikurangi 7 berapa? 6/15. Ya, benar. Sekarang yang D. 17/18 dikurangi 9/18 sama dengan, ayo dihitung, 17 dikurang 9. Berapa hasilnya? Iya benar, 8/18. Sampai sini kalian semua paham ya cara mengurangi dua pecahan yang berpenyebut sama. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 di halaman 91 sampai 94. Dibuka di halaman 91. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Nah, dalam satu rumah itu kan ada banyak anggota keluarga. Ada bapak, ibu, kakak, adik ya. Banyak ya, kakak adiknya ada berapa, itu banyak. Nah, di dalam satu rumah ini terdapat keberagaman. Apa sih keberagaman dalam anggota keluarga? Yang pertama, keberagaman ciri fisik. Fisiknya beda-beda. Misalnya kakaknya tinggi, adiknya tidak terlalu tinggi. Ada yang kakaknya sedikit gemuk, adiknya kurus.
fisiknya beda-beda. Ada yang kakaknya rambutnya keriting, adiknya rambutnya lurus ya. Jadi ciri fisik setiap orang bahkan dalam satu keluarga itu bisa berbeda-beda. Yang kedua, keberagaman sifat. Sifatnya juga beda. Kakaknya pemalu, adiknya pemberani. Banyak ya, sifatnya berbeda yang kayak begitu banyak ya. Ataupun yang ketiga, keberagaman kegemaran atau keberagaman kesukaan. Kakaknya suka makanan yang manis-manis, adiknya suka makanan yang pedas-pedas atau sebaliknya. Kakaknya suka olahraga renang, adiknya suka olahraga sepeda. Nah, banyak perbedaan di situ ya. Kalau misalnya suku berbeda nggak satu keluarga? Enggak, kalau satu keluarga sukunya sama, agamanya bisa sama, bisa beda, tapi kebanyakan sama ya. Jadi yang pasti ada berbeda di dalam satu anggota keluarga tuh keberagaman ciri fisik, keberagaman sifat, ataupun keberagaman kegemaran. Selanjutnya, manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah adalah yang pertama, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Yang kedua, rumah selalu bersih dan nyaman. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Dan yang keempat, keluarga semakin rukun. Nah, di Indonesia itu ada sebuah tradisi membangun rumah secara bergotong royong yang disebut saya atau soyo. Nah, orang yang ikut bergotong royong membangun rumah ini disebut dengan sayan. Ini catatan kecil aja ya, tidak ada di buku pena. Oke, kita lanjutkan ke ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan 3 jenis keberagaman di rumah. Yang pertama, keberagaman ciri fisik, sifat, dan kegemaran. Nomor 2, mengapa kita harus bersikap toleran dengan anggota keluarga di rumah? Jawabannya agar keluarga menjadi rukun. Nomor 3, apa manfaat bermusyawarah dalam menentukan pembagian tugas saat membersihkan rumah? Jawabannya, agar setiap keluarga mendapat tugas sesuai kemampuannya. Nomor 4, tulislah 3 manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Jawabannya, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Rumah selalu bersih dan nyaman, keluarga semakin rukun. Nomor 5, tulislah pengalamanmu menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman di rumah. Jawabannya misalnya berolahraga bersama meskipun berbeda kegemaran olahraga. Kita lanjutkan pada halaman 92, menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan berpenyebut sama. Contoh soal. Hari Minggu cuaca sedang hujan. Fitri memanfaatkan waktu untuk membantu ibu membuat kue. Setelah matang, kue tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Jika 3 potong kue dimakan, berapa bagian sisa kue yang belum dimakan? Penyelesaiannya, banyak kue mula-mula 8/8 bagian. Kue yang dimakan 3/8 bagian. Maka sisa kue menjadi 8/8 dikurangi 3/8 sama dengan 5/8. Jadi sisa kue yang belum dimakan ada 5/8 bagian. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, boleh ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.